Polisi Israel hadang warga Palestina masuk ke Masjid Al-Aqsa. Mengapa demikian? Polisi Israel kembali menghalangi warga Palestina yang hendak beribadah di Masjid Al-Aqsa seperti dilansir igna.ir pada Minggu 17 Januari. Polisi Israel menghalangi warga Palestina yang akan melaksanakan sholat Jumat di Masjid Al-Aqsa. Polisi menghentikan jamaah di pos pemeriksaan di pintu masuk ke Kota Tua dengan alasan sebagai upaya pencegahan pandemi COVID-19. Namun polisi hanya mengizinkan segelintir warga yang tinggal di Kota Tua yang boleh masuk Masjid Al-Aqsa. Namun demikian, sebagian besar warga yang dihalangi mencapai Masjid Al-Aqsa akhirnya melaksanakan sholat Jumat di dekat tembok Kota Tua. Tokoh Al-Aqsa Imam Yusuf Abu Sa'ina dalam khutbahnya mengecam tindakan polisi Israel yang menghalangi para jamaah ke masjid. Juru bicara Hamas Hazim Qasim mengatakan bahwa langkah yang terjadi baru-baru ini dapat dilihat sebagai bagian dari rencana Israel untuk menghakimi Yerusalem dan menghancurkan identitas Arab Palestina. Israel memanfaatkan wabah COVID-19 untuk menjalankan rencana pemusnahannya terhadap Palestina, kata juru bicara Gerakan Islam Daud Shihab. Namun benarkah demikian? Sementara itu diberitakan sebelumnya, Rusia dukung solusi yang adil untuk Palestina. Ini yang akan dilakukan Vladimir Putin. Presiden Rusia Vladimir Putin dan Presiden Palestina Mahmud Abbas membahas penyelesaian konflik Timur Tengah melalui pembicaraan telepon. Putin menegaskan kembali bahwa penyelesaian konflik Palestina dan Israel harus mengedepankan solusi yang adil. Rusia mendukung solusi yang adil untuk konflik Palestina-Israel sesuai dengan kerangka hukum internasional yang ada. Dalam konteks ini, persatuan antar Palestina perlu ditekankan dan diperkuat, ujar pernyataan Kremlin. Awal tahun ini, Presiden Amerika Serikat Donald Trump merilis rencana perdamaian Timur Tengah untuk mengakhiri konflik Israel-Palestina. Pengumuman tersebut dilakukan di Gedung Putih dan didampingi oleh Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu, tetapi tanpa kehadiran pejabat Palestina. Dalam proposal perdamaian itu, Donald Trump menyebut bahwa Yerusalem merupakan ibu kota Israel yang tidak terbagi dan mengakui kedaulatan Israel atas sebagian besar wilayah tepi barat. Rencana aneksasi tepi barat muncul dari proposal yang disebut sebagai kesepakatan abad ini. Para pejabat Palestina mengatakan bahwa di bawah rencana perdamaian Timur Tengah, Israel akan mencaplok sekitar 30% hingga 40% wilayah tepi barat, termasuk semua wilayah Yerusalem Timur. Palestina menginginkan wilayah Yerusalem Timur, tepi barat, dan jalur Gaza untuk membentuk sebuah negara yang merdeka di masa depan. Sekitar 650.000 orang Yahudi Israel saat ini tinggal di lebih dari 100 pemukiman yang dibangun sejak 1967. Ketika Israel menduduki tepi barat dan Yerusalem Timur. Hukum internasional memandang tepi barat dan Yerusalem Timur sebagai wilayah pendudukan dan menganggap semua aktivitas pembangunan pemukiman Yahudi di wilayah itu adalah ilegal, ungkapnya. Sementara itu, sebelumnya disebut negara paling aman dari COVID-19, kini lonjakan COVID-19 di Israel meningkat. Yerusalem tercatat sebagai pusat penularan. Kota tua Yerusalem tercatat sebagai pusat penularan virus selagi Israel menjadi salah satu negara yang menghadapi pandemi COVID-19 terburuk di dunia. Tercatatnya kota itu sebagai pusat penularan berarti hanya penduduk yang diizinkan masuk atau keluar dari kota bertembok yang bersejarah itu. Polisi di pos-pos pemeriksaan ditugaskan di semua pintu keluar masuk Yerusalem untuk mencegah orang luar yang bukan penduduk masuk ke kota itu. Bagi pemilik toko dan penduduk, penutupan baru di wilayah itu merupakan kerugian pada musim wisata. Pembatasan jarak akibat merebaknya kembali COVID mulai berlaku hari Jumat.
sehingga menutup banyak bisnis, melarang pertemuan besar, dan juga memerintahkan orang untuk tetap berada di dekat rumah. Seorang warga kota tua Yerusalem, Muammar Sider, mengatakan, "Saya berusia 70 tahun lebih. Saya belum pernah melihat hal seperti ini. Saya pergi ke apotik dan ternyata tutup, semua toko tutup." Secara keseluruhan, Israel mencatat sekitar 200.000 orang tertular dan lebih dari 1.300 harus tiada. Kementerian Kesehatan tidak memisahkan angka-angka itu berdasarkan kelompok penduduk, wilayah keagamaan termasuk kota tua dan lingkungan Yahudi Ortodoks. Sebagian terpukul karena mereka cenderung lebih miskin dan padat, tetapi juga karena gaya hidup bersama yang erat dalam kelompok. Al-Haddad, seorang penduduk kota tua, menuduh pemerintah Israel lebih menekan komunitas Arab daripada Yahudi. Mereka menutup gerbang untuk orang Muslim dan ada invasi ke alun-alun Masjid Al-Aqsa oleh para pemukim, kata Haddad. Ia juga menambahkan, sekarang ini orang Israel sedang memperingati Yom Kippur. Jalanan ditutupi sejak kemarin dengan larangan-larangan yang lebih ketat di kota tua. Mereka libur dan alasannya karena COVID-19. Mereka menutup kegiatan untuk Muslim dan ada invasi ke alun-alun Masjid Al-Aqsa oleh para pemukim. Pada liburan ini, mereka lebih menekankan kami menutup toko, mencegah orang pindah ke dalam kota, dan mereka mengizinkan seperti yang bisa kita lihat di belakang kita, bagaimana para pemukim berkeliaran pada hari libur mereka. Hanya warga Muslim di kota tua pada hari Jumat diizinkan melakukan sholat Jumat di lingkungan Masjid Al-Aqsa, tempat suci yang dikenal oleh orang Yahudi sebagai Temple Mount atau kuil suci. Orang-orang Yahudi yang agamis sering mengunjungi tempat ini dengan pengawasan ketat oleh polisi. Di daerah-daerah lain, sekolah ultra-ortodoks Yahudi tetap dibuka yang bertentangan dengan penutupan wilayah nasional yang diberikan awal tahun ini untuk menekan lonjakan kasus penularan baru di negara itu. Sementara, sebagian rabi menolak perintah untuk membatasi jumlah jemaat ketika bersembahyang, terutama untuk musim liburan besar sekarang ini dan pertemuan minggu ini untuk peringatan Yom Kippur atau Hari Pendamaian. Pemerintah berupaya bekerja sama dengan para pemimpin agama untuk menyebarkan berita tentang peraturan kesehatan umum dan membatasi banyaknya orang dalam perkumpulan doa, ungkapnya. Di sisi lain,